eh, cara berwudu, bahkan mulai semenjak istinja, ya nak? Bangun tidur, kemudian setelah bangun tidur menuju ke kamar mandi, bagaimana adab-adabnya setelah dari kamar mandi, bagaimana kita istinja, bagaimana kita buang hajat, kemudian bagaimana kita istinja, setelah istinja selesai semuanya dilanjutkan dengan wudhu, ya nak? Kemarin sudah kita terangkan semuanya. Selesai wudhu, kemudian dilanjutkan dengan keluar dari wudhu, dari kamar mandi, kita berdoa, ya. Doa keluar kamar mandi, kita mendahulukan kaki kanan, betul ya. Kemudian berdoa, ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Kemudian doa setelah istinja, bagaimana? Allahumma tahhir qalbi min nifaq wa hassin farji minal fawahish. Kemudian doa wudhu. Bagaimana doa wudhunya? Menghadap ke kiblat, kemudian diangkat tangannya. Nah, ini sekarang, kemarin sudah kita terangkan semuanya. Jadi sekarang kita akan praktek. Kalau ada yang kurang-kurang nanti akan kita betulkan. Yang jelas ini adalah ilmu praktek, maka kita praktek. Gitu ya, jelas ya. Jadi insya Allah hari ini adalah hari praktek, kita sudah siapkan, kita berupaya. Kemarin juga ketika berwudu dianjurkan untuk duduk, betul ya. Berarti kita siapkan alatnya sederhana seperti ini, dan ini juga lihat kamera ke sini. Ini kita pakai air yang tidak terlalu kencang, tidak terlalu boros air, ya, tidak terlalu boros air. Berarti segitu cukup, atau lebih sedikit dari itu juga cukup. Begitu, begitu kita akan praktekkan. Terus ini supaya tidak airnya tidak kemana-mana, ya, tidak basah kemana-mana. Terus ini kita siapkan kursi supaya duduk. Kemarin juga salah satu adabnya adalah duduk. Terus ini juga menghadap ke kiblat, ya. Kemarin ada ya adabnya. Berarti ini insya Allah berusaha kita praktekkan dengan sesempurna mungkin. Perhatikan, nanti akan kita tunjuk beberapa orang untuk praktek gantian. Beberapa orang tunjuk sampai selesainya waktu. Begitu. Yang duduk bawa kitab dikoreksi. Apa yang kurang? Apa yang salah? Yang duduk bawa kitab sambil dikoreksi, ya. Yang kita tunjuk, kita praktek, nanti kita koreksi ya, apa yang kurang. Barangkali saya juga ada yang kurang, nanti bisa betulkan juga, begitu. Ayo bismillah. Sekarang dari mulai kelas 5 dulu ya, kelas 5. Sudah, ayo siapa? Najib, yuk. Salah satu berdiri ya. Ini akan praktek. Bismillah. Nanti setelah itu kelas bawahnya, kelas 4. Setelah itu kelas bawahnya lagi, kelas 3 ya. Bismillah. Ayo kita praktekkan. Yang tidak kelihatan bisa maju untuk supaya kelihatan. Ini satu pegang mic biar dia bisa, doanya bisa kedengaran. Siapa yang pegang mic? Ya. Untuk kitabnya ditaruh dulu. Ya, bismillah. Duduk. Ya. Duduk begitu. Terus ini sudah duduk, posisi duduk ya. Menghadap kiblat, sudah. Nanti mungkin agak lambat, wudhu tidak mungkin selama ini. Cuman ini karena masih pembelajaran dan kita berusaha untuk selengkap mungkin agak lama. Nanti setelah itu yang kedua dan ketiga harus lebih lancar lagi, gitu. Dan yang keempat dan yang kelima tergantung waktunya nanti ya. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim.
Bagaimana yang pertama? Bersiwak dulu. Bersiwak. Bersiwak. Itu siwaknya yang betul bagaimana? Yang siwaknya yang betul sambil dicuci. Berarti siwak itu seperti ini. Ini kelihatan kamera. Berarti lembut begini. Kenapa dicuci ini? Bukan yang seperti baliknya ini. Ini kan keras. Nah, kita sudah terangkan kemarin. Kenapa bisa lembut seperti ini? Karena dicuci ketika kita wudhu kemudian bersiwak. Nanti dicuci. Coba. Bismillah. Kemudian ya bersiwak. Sudah. 3 kali cukup. Nah, begitu. Caranya bersiwak kemarin bagaimana? Dari atas, kemudian ke kanan, turun, ke tengah lagi, ke atas. Terus yang lidah mustatil, yang atas juga. Gitu ya. Ini sudah benar ya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Nah, berarti sambil duduk Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kemudian sambil membasuh tangan sambil membaca niat wudu. Sambil membaca niat wudu sambil baca doa. Nah, ayo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minas syum'i wal halakah. Nawaitul wudu raf'il hadasil asgari fardhan lillahi ta'ala. Ngerti ya? Jelas sudah? Kemudian madmadah dan istinsak. Dan madmadah dan istinsak. Kemarin bagaimana caranya? Ambil tangannya, tangan 2, tangan 1. Satu tangan. Tangan 1 tangan. Bagaimana? Dengan 1 hurfah untuk 1 kali madmadah dan istinsak. Ya, 1 kali hurfah, 1 kali ini untuk madmadah dan istinsak. Bagaimana posisi tangannya? Begini, bukan begini, dan bukan 2. Ayo praktek sambil baca doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya bagaimana? Doa itu apalagi kalau di kamar mandi. Ini tadi pertanyaannya bagaimana doanya. Nah, doanya ketika. Berarti di dalam hati. Nah, kalau di kamar mandi di dalam hati. Tapi kalau mungkin kalau tidak kalau kamar mandi pun kalau pantau kan mungkin ya, walhasil sebisanya, enggak mungkin sama kumur-kumur sama mengucapkan kan enggak mungkin ya. Berarti bagaimana ya dengan hati. Apalagi kita biasanya di kamar mandi atau di sini pun bisa. Pokoknya doa. Ya wes, doa dulu ya. Doa dulu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aini ala tilawati kitabika wa kasrati dzikrika wa sabitni bil qawli sabiti fid dunya wal akhirah. Nah, gitu ya. Allahumma aini ala tilawati kitabika wa kasrati dzikrika. Terus wa sabitni bil qawli sabit fi hayati dunya wa fil akhirah. Jelas? Kemudian ketika menghirup air ke hidung, bagaimana? Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Itu doanya. Ketika dikeluarkan air dari hidung, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Nah, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Begitu. Bagaimana kalau tadi cara yang terbaik adalah 1 hurfa, 1 kali gayung ini 2 kali. 2 buat untuk mulut dan untuk hidung. Bagaimana? Ya doanya kan ini kan 3 kali. Berarti mulai pertama kali doa untuk ini. Terus kemudian doa yang kedua, kemudian doa yang ketiga. Begitu. Ya. Jelas ya? Dikoreksi yang punya catatannya, yang punya kitabnya. Ya. Yang ini doanya sudah dibaca tadi, berarti dibaca di dalam hati saja. Karena kan sambil kumur tidak bisa, ya. Tadi doanya sudah dibaca, ya. Bismillah.
Ya, ini dalam kumur disunahkan untuk mubalaghah. Mubalaghah itu bagaimana? Ngangkat kemudian sampai ghalsomah di sini. Gitu. Ini tadi sudah dipraktekkan ya. Sudah dipraktekkan. Gitu. Terus ketika istinsak ini juga disunahkan untuk mubalaghah. Tapi ini kalau tidak puasa, ya. Jadi mubalaghah sampai mana? Sampai khaisyum. Ini dia. Kalau dalam bahasa Indonesia apa itu? Pangkal hidung. Kalau bahasa Jawanya janur irung, ya. Janur irung sampai sini nih. Tapi kan sakit itu. Belum terbiasa sakit. Dulu saya pernah seperti itu. Pertama kali belajar sakit sekali. Kemudian sampai flu. Ternyata ketika diteruskan sama sekali tidak sakit. Sudah terbiasa, sama sekali nggak sakit. Dan juga kotoran-kotoran hidung hilang. Dan penelitian terakhir menurut kesehatan, subhanallah, orang yang biasa untuk istinsyak itu mencegah dari stroke, dari saraf-saraf itu sudah dirangsang dan bagaimana, entah bagaimana, karena ini memang syariatnya Allah, ternyata mencegah dari penyakit, gitu ya. Ini tadi sudah kumur dengan istinsyak. Kemudian istinfar. Apa istinfar itu tadi? Mengeluarkan air dari hidung. Ya, ini siap sedia apa namanya? Mic-nya. Setelah itu apa lagi? Setelah itu membasuh muka. Membasuh? Membasuh muka. Membasuh wajah, membasuh muka. Bagaimana caranya? Itu dengan dua tangan lalu memulainya dari kepala yang bagian atas. Ya. Betul. Dimulai dari bagian atas, kemudian praktekkan tanpa air dulu. Tanpa air ya. Ya. Nah, ini ada yang kurang apa sudah sempurna? Nah, jangan diangkat dulu. Satu kali basuhan, kalau masih nempel masih dianggap kali basuhan. Tapi kalau sudah keangkat, air musta'mal namanya. Coba ulangi dari atas, ya. Kemudian dalam dan luar, ya. Nah, begitu. Biasanya juga di bagian sini ini juga dikenain. Berarti begini. Terus di bagian mata dalam dan luar, telinga, terus begini. Ini bagian ini. Ini dilebihkan. Ya. Ini bagian yang mepet sini malayatimul wajib ilabihi. Kalau lebih ini sunnah. Jelas ya? Ayo kita praktek. Sambil doanya baca apa? Doanya baca Sambil sebelum doa baca niat. Betul ya? Karena mulai fardunya wudhu itu di mana? ketika wajah. Ketika wajah. Berarti ketika niatnya itu ketika wajah. Lah tadi kan ada niatnya tadi. Itu supaya sunnah-sunnah di awal itu dapat pahala. Lebih baik niat dari pertama dan istishab diteruskan, istimror terus sampai wajah itu niatnya nggak putus. Kemarin sudah kita terangkan ada istishab hakiki, ada suri ya, surahnya saja. Berarti ada yang hakikat selalu niat mulai awal sampai akhir, ada yang cuman gambarannya saja gitu. Gambarannya bagaimana? Kalau gambarannya niat di pertama sampai akhir tidak ada sorif, tidak ada yang memalingkan menuju ke niat yang lain, tidak ada tujuan yang lain gitu. Niat nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil fardalillahi ta'ala. Terus doanya apa? Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu wujuha awliyaik wa la tusawwid wajhi bidulumatika yauma tusawwidu wujuha awliyaik. Itu tadi itu di nasnya tusawwid apa taswaddu? Hah? Taswaddu. Bisa dibaca dua, betul, memang bisa dibaca dua. Kalau sawwada berarti nanti ada Bedanya nanti dalam kalau Allahumma bayyid wajhi binurika yaumat
tabyaddu wujuhu auliyaik. Berarti wujuhu auliyaik. Ya, wujuhu menjadi fa'il. Betul ya? Kalau tusawwid berarti fa'ilnya Allah. Berarti wujuha menjadi maf'ul. Nah, bisa tabyaddu, bisa tubayyid. Begitu ya? Nah, yuk dimulai. Ini ada yang perlu diperhatikan, Dalam madhab Syafi'i ada air sedikit dan ada air banyak, betul ya? Ini perlu diperhatikan. Banyak dari orang yang salah di sini. Bagaimana posisinya dia, posisi kepalanya dengan posisi tangannya itu berdekatan. Coba ini agak ada gambarnya. Nah begini, ketika ini ambil air terus netes ke sini, jelas? Coba ulangi. Ini seandainya ada airnya, terus ini wajahnya. Nah ini yang benar, Yang salah bagaimana? Yang salah ambil airnya di sini, wajahnya di sini, terus netes ke sini. Ini airnya mustakmal apa enggak? Mustakmal, bermasalah ini. Berarti yang betul tangannya agak jauh. Nah ini dia, ini agak jauh. Kemudian ini kan enggak netes, yang dari wajah enggak netes ke tangan. Kalau netes ke tangan tadi itu bisa enggak sah, karena airnya air musta'mal. Di madhab Syafi'i di bab air agak ketat. Terus kemudian selanjutnya Basuh dua tangan. kedua tangan. Bareng apa gantian? Kanan dulu. Kalau bisa bareng, kalau enggak berarti kanan dulu. Tangan enggak bisa bareng, karena harus digosok sunnahnya. Berarti harus gantian, betul ya? Berarti tangan kanan dulu. Doanya Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Tangan kiri Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Allahumma a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Bagaimana cara ambilnya? Mulai dari mana? Dari telapak tangan. Telapak tangan, betul ya? Kalau pakai Hanafiyah kayak pancuran begini? Berarti mulai dari siku. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dari siku, ada yang mengatakan tetap dari telapak tangan. Ya, kalau dari kulah, ambilnya dari ujung jari-jari ini. Kalau dari kayak gini Hanafiyah namanya, pancuran, keran. Itu bisa dari sini, bisa dari sini. Ya, ada dua pendapat dari para ulama. Kemudian bagaimana? Harus disunahkan untuk digosok, betul ya? Digosok, terus dilebihkan, ya, dilebihkan sampai ke atas siku, gini. Ini semakin ke atas nanti cahayanya semakin terang, betul ya? Terus ada namanya yang itaatul tahjil. Bukan, itu tadi sudah tadi. Ini apa ini? Tahlil, ya. Tahlil bagaimana caranya? Tapi kebalik, bukan begini, tapi bagaimana? Begini. Nah, sudah jelas? Ayo kita praktekkan. Ya, kayak gitu. Tuh, digosok. Nah, begitu ya, jelas ya? Diperhatikan. Nah, ganti yang kiri. Diratakan. Nah, begitu. Sudah. Kemudian setelah tangan apa? Setelah tangan mengusap bagian kepala. Mengusap, bukan membasuh. Beda antara mengusap dengan membasuh. Kalau mengusap
cukup tangannya dibasahi kemudian diusap. Kalau membasuh berarti disiramkan, ya. Ini mengusap apa membasuh? Mengusap. Bagaimana caranya yang sempurna? Yang sempurna dengan meletakkan ini, kalau kalau nggak pakai kopiah berarti meletakkan di pelipis Ya, dua jari jempol. ya, Ya, ibu jari. terus ujung jari telunjuknya ini disatukan, Ya. kemudian diarahkan ke belakang, lalu kalau Coba gimana diarahkan di belakang itu bagaimana? Ini kamera kelihatan enggak? Kelihatan. Begitu. kalau apa itu rambutnya itu mengkolep atau bisa dibalik, maka disunahkan untuk membalik ke depan lagi. Ya, kalau ya takolab rambutnya itu bisa berbolak-balik, maka dikembalikan ke belakang. Ini ya takolab enggak rambut segini? Bisa ini. Ini agak panjang berarti bisa berbalik. Ada yang sangat pendek itu yang enggak. Atau sangat panjang, perempuan misalkan rambutnya panjang, berarti enggak perlu dibalik. Cuman begini saja ke belakang, ya. Jelas ya? Jelas? Itu sunnahnya. Kalau pakai kopiah atau pakai imamah bagaimana? Jadi kalau pakai kopiah atau imamah, kita mengusap bagian fardu dulu. Contohnya kita ambil air sedikit lalu kita usapkan ke bagian dalam, kita masukkan ke bagian dalam ini. Terus kalau sudah fardu sudah selesai, lalu kita sempurnakan dengan membasuh di atas kopiah atau di atas imamah. Ini ada yang perlu dikoreksi, ya. Ini tadi keterangannya sudah bagus, tapi ada yang perlu dikoreksi karena syaratnya adalah antara mengusap yang fardu dengan mengusap kopiah ini tadi atau imamah ini tadi itu harus nyambung, bukan begini. Kemudian gitu. Berarti harus nyambung. Berarti bagaimana? Dikeluarkan sedikit, ya, terus dikeluarkan sedikit. Nah, begini, gini. Kemudian, nah, begitu. Berarti kalau imamah juga dikeluarkan sedikit, begini sampai keluar, ya. Baru boleh itu. Jelas ya? Begitu caranya. Bukan seperti tadi. Gini dulu, baru bukan. Tapi yang fardu dikenai dulu, terus diteruskan. Begitu. Bisa dipahami ya? Ayo praktek sama doanya apa? Doanya Allahumma ghasini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adillani yauma bidillika tahta dillika yauma la dilla illa dilluk. Naam. Allahumma harim sya'ri wa basari 'alan nar. Ya, Allahumma harim sya'ri wa basari 'alan nar, ya. Finnar apa 'alan nar? 'Alan nar. Allahumma anzil alaina apa? Begini, Allahumma ghassini bi rahmatika wa anzil alaina min barakatika wa adillani tahta dilli arsyik. Terus yauma la dilla illa dilluk. Allahumma harim sya'ri wa basari 'alan nar, ya, dihafalkan. Begitu. Praktek ya, praktek. Ini tentu saja ini praktek belum, karena kenapa? Karena kalau wudhu jangan ngomong. Salah satu makruhnya wudhu adalah ngomong. Ini masih ngomong tadi. Tapi ini kan praktek, ya, betul ya. Yuk kita mulai. Sudah. Ini agak diangkat. Kopiahnya agak diangkat biar. Ini perlu diperhatikan. Kalau rambutnya panjang, mana yang wajib dibasuh? Rambut yang panjang ini atau bagian kepala? Bagian kepala. Tidak bisa rambutnya misalkan panjang begini. Yang dibasuh adalah rambutnya begini. Cukup enggak? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Berarti begitu, harus begini. Ini rambut yang panjang ini ada definisinya. Bagaimana? Kalau dikeluarkan, keluar dari batas kepala. Itu rambutnya panjang. Sudah baru pakai minyak rambut. Akhirnya, sayang gini tak. Tidak bisa itu. Salah ya. Itu tidak bisa.
Sudah? Ini tadi sudah baca, sudah selesai? Berarti kemudian apa? Ada yang kurang? Ada yang perlu dibetulkan? Sudah? Apa? Ya. Nggak takut kaul yang berarti kalau pertama itu pasti nggak sah. Yang kedua dan ketiga ini ada yang mengatakan syarat untuk membasuh yang kedua dan ketiga itu juga harus pakai mutahhir. Kalau mau mustamal berarti bagaimana? Dapat satu, walaupun dia kelihatannya tiga, tapi tetap satu. Kenapa? Yang kedua dan yang ketiga ini mustakmal. Ini tadi ada pertanyaan, tidak pakai mic ya, kita terangkan. Ini tadi ketika membasuh wajah bagaimana? Kan tadi kan kalau begini nanti takutnya ya gimana? Kalau ada netes-netesnya bagaimana? Ini nanti kalau dia basuhan yang pertama nggak ada yang ketetes kan, belum basah karena memang ya. Nanti bagaimana? Nanti kalau ketetes fardu gak sah. Contoh ya, kita kasih contoh. Dia basuh pertama belum sempurna, masih ada yang belum kebasuh. Ini sudah fardu belum? Sudah fardu. Maka basuhan kedua baru rata, belum sah juga tetap. Ya kan? Kalau sudah basuhan pertama sudah sempurna, bagaimana? Kalau basuhan pertama sudah sempurna, terus yang kedua ternyata ada yang netes ke sini, bagaimana? Maka ada ulama yang mengatakan membasuh anggota yang sunnah, yang kedua dan ketiga itu juga harus pakai ma'ul mutahhir, tidak boleh mustakmal. Walaupun ada pendapat yang mengatakan mustakmal pun boleh. Begitu. Kita lebih hati-hati, ya sudah. Berarti kita perhatikan cara wudhunya, ngambilnya air itu tadi. Ada lagi yang perlu dikoreksi? Ada yang lagi yang perlu dikoreksi? Sudah ya? Sudah. Berikutnya apa? Kalau di dalam pendapatnya Imam Ghazali mau fukar kopah. Apa? Telinga dulu belum? Oh iya. Ya, telinga dulu. Iya, telinga dulu. Terus ini tadi juga karena kita kemarin terangkan membasuh atau mengusap telinga itu berapa kali? 15 kali. Tadi ketika membasuh wajah itu sudah kena, saya lihat tadi. Ketika mengusap telinga belum, mengusap rambut belum. Tadi belum. Nah, begitu seharusnya. Lengkapnya begitu. Ulangi lagi bagaimana? Nah, begitu ya. Telinganya belum tadi, ketinggalan. Ya. Sekarang setelah itu apa? Setelah itu mengusap telinga. Telinga kanan dulu atau bareng? Bareng-bareng. Bareng. Kenapa? Bisa dikerjakan dua-duanya secara bersamaan. Maka apa? Bareng. Ayo. Dengan doanya? Doanya Allahumma asmi'ni Allahumma asmi ini munadiyal jannah. Allahumma asmi ini munadiyal jannati. Terus? Dikoreksi. Oh, Allah ja'alni minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya. Ulangi lagi. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana wa ja'alni wa asmi ini munadiyal jannati fil jannati wa Ma'al abrar. mal abrar. Ulangi lagi. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa asmi ini munadiyal jannati fil jannati ma'al abrar. Ya Allah ja'alni minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa asmi'ni munadiyal jannati fil jannati ma'al abrar. Terus Kemudian yang itu yang telinga kanan ya, kalau ada keliru. Ada yang telinga kiri enggak? bukan. Enggak ada, berarti satu kali ya memang ya. Berarti cuma satu kali, doanya begitu. Ayo kita praktekkan. Ambil doa, ambil praktekkan.
Ya, 3 kali. Nah, ini juga cara ngusap telinganya kita belum selesai ya, belum diterangkan. Bagaimana? Coba. Berarti 3 kali membasuh apa itu? Telinga, ya. Yang Ujung apa ini? Ujung juru telunjuknya jauh untuk mengusap yang bagian dalam. di bagian dalam, ujung telunjuk di bagian dalam, kemudian Untuk jempolnya mengusap ke belakang telinga. di bagian yang zahir. Berarti ini di sini ya, kelihatan sudah. Ini di sini, kemudian ini di sini. Nah, begini ya. Begitu. Terus berikutnya Berikutnya yang kedua simohain apa? ya, Bagian lubang telinga pakai telunjuk. Berarti bagaimana? Begini. Ini yang kita terangkan kemarin. Ada yang sakit itu. Termasuk saya enggak bisa ini. Enggak tahu disalahnya di mana, wallah alam. Berarti begini ini, ya. Yang berikutnya Istidharon yaitu mengusap bagian luar. ya, begini. Istidhar itu telapaknya dibeginikan. Begitu ya, jelas ya? Ya. Ayo, praktek. Bis. Hah? 3 kali. Ya kan, 3 kali kan ya? Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah. Kemudian mengusap rokobah menurut Imam Ghazali, menurut Imam Nawawi bid'ah itu. Tidak ada tuntunannya. Ada doanya. Allahumma fukar rokobati minan Minasalasilah. Allahumma fukar rokobati minan nar. Terus wa'adzubika minasalasili wal aglal. Ulangi. Allahumma fukar rokobati minan nar wa a'udzubika min salasili wal aghlal. Wa a'udzubika minas salasili wal aghlal. Allahumma fukka raqabati minan nar. Minan nar apa finnar? Minan nar. Wa a'udzubika minas salasili wal aghlal. Begitu, coba dipraktekkan. Ya, begitu. Ya, itu menurut Imam Ghazali ya, menurut Imam Nawawi enggak ada itu. Begitu. Terus kemudian apa? Kemudian membasuh Kedua kaki. Bagaimana caranya? Dengan mulai dari jari-jari. Ya, mulai dari jari-jari. Kemudian kalau yang berpendapat tadi, kalau tangan mulai ya, yaitu mereka juga berpendapat mulai dari akib. Dari apa? Tumit ya. Berarti kalau pakai berarti bagaimana? Ada dua pendapat. Mulai dari ujung jari-jari atau dari kalau pakai Hanafiyah pakai pancuran begini ya, pakai keran seperti ini dari mana? Dari tumit. Nah, berarti bagaimana caranya? Kanan dulu. Begini. Nah, kalau begini kan sulit. Bagaimana? Sulit. Maka bagaimana? Diputer begini. Begini caranya. Terus kemudian dibasuh, terus pakai tahlil asabi'ir rijil. Tahlil asabi'ir rijil pakai tangan jari kelingking kiri. Mulai dari kelingking yang kanan. Bukan. Betul ya? Oh iya betul. Mulai dari kelingking yang jari kanan, kaki kanan. Berarti bagaimana? Begini. Nah, dari bawah ya, bukan dari atas, bukan begini, tapi begini. Jadi begini. Ya. Ini, terus disampaikan ke agak atas. Sampai setengah dari. Itu namanya ghurrah tahjil. Itolatul tahjil. Sampai mana? Sampai
setengah betis. Setengah betis, berarti sampai sini. Sampai sini. Ya. Jadi begini. Gini, sampai sini. Jelas ya? Begitu. Ayo, bismillah. Kalau yang kiri? Ini juga sama. Sama, tapi pakai mulai dari Jempolan. jempol. Tetap pakai Kelingking kiri. kelingking kiri, tetap. Jadi begini. Jelas? Jadi begini. Sama dipegangi begini. Kemudian setengah betis. Jelas? Ayo, sambil doanya. Doanya Allahumma tsabbit sabit qadami ala siratal mustaqim ma ibadika sholihin. Begitu. Allahumma tsabbit Qadami ala sirati siratal mustaqim ibadika sholihin. Ma akdami ibadika sholihin. Terus Kalau yang kiri Allahumma inni a'udzubika an tazula qadami fi sirat ala sirati ma'adami. Allahumma na'udzubika an tazila qadami ala sirati yauma tazilu adamul munafikin. Ini ada perbedaan ya, ada beberapa redaksi. Redaksi yang di sini yang ketika kaki kanan Allahumma tsabbit qadami ala sirati yauma tazillu aqdamu finnar, begitu. Allahumma tsabbit qadami ala sirati yauma tazillul aqdamu finnar. Nah, makanya ketika tadi dibaca doanya seperti itu kok beda gitu. Karena memang ada beberapa redaksi. Ini saya punya 3 kitab beda semua ya. Ya, kitab semua beda. Nah, apa? Allahumma tsabbit qadami ala sirati yauma tazillu aqdamu yauma tazillul aqdamu finnar. Finnar. Kalau kaki kiri? Kalau kaki kiri Allahumma inni a'udzubika an tazula qadami ala Finnar. sirati finnari. Yauma tazillu Ma'aqdamil musyrikin wa yauma tazillu aqdamul munafikin. Kalau di situ apa? Kitab yang di situ apa bilangnya? yauma tazil sini. Yauma tazillu aqdamul munafiqin Yauma tazillu aqdamul munafikin. wal musyrikin. Sama berarti. Kalau dulu yang kitab saya yang dulu yauma tazillu aqdamul munafikina wal kufar. Berarti pas. Allahumma inni a'udzubika an tazil qadami ala sirati finnar. Kayak ro, nar. Yauma tazillu aqdamul munafikina wal kufar. Pas gitu. Ya. Berarti beberapa redaksi kitab. Coba dipraktekkan ya. Ya. Sambil dibaca doanya ya. Kemudian kaki kiri. Kok agak sulit ya kelihatannya. Kenapa ini? Apa yang sulit? Oh, terlalu mepet. Ya. Ya. Sama sekali nggak sulit ya. Sama sekali nggak sulit. No, tapi kayak saya kok agak mau jatuh-jatuh ada. Karena belum terbiasa. Biasanya nggak pakai digosok-gosok, cuma begini-begini aja ya. Nanti kalau ternyata ada kotorannya di kaki, nggak sah itu. Begitu. Dan madhab Imam Malik harus tadlik itu, harus digosok. Kalau nggak digosok, wudhunya nggak sah. Itu syaratnya wudhu. Di madhab yang lain mewajibkan, maka di madhab kita, madhab Syafi'i, sunnah khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf, itu sunnah. Sudah jelas? Kemudian apa? Berdoa. Ayo, berarti ini berdiri. Ini dibayangkan sudah keluar dari kamar mandi. Keluar dari kamar mandi pakai kaki? Pakai kaki kanan. Pakai kaki kanan. Kemudian ya begitu. Menghadap ke kiblat. Coba
Itu diatur kameranya. Siapa? Madep sini aja. Anggaplah ini kiblatnya. Madep ke sini. Ya, anggaplah ini kiblatnya ya. Kiblatnya ke sana, tapi anggaplah ini kiblatnya. Kemudian doa yang pertama apa? Doa keluar dari kamar mandi. Keluar dari kamar mandi. Doanya bagaimana? Allahumma alhamdulillah Ghufranak. ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Kemudian apa lagi? Kalau mungkin buang air kecil berarti ditambah Allahumma tahhir qalbi minan nifaq Wa hassin farji minal fawahish. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin qalbi minal fawahish. Kemudian bagaimana doanya? Doa setelah wudu mengangkat dua tangan yang Bagaimana? sambil menghadap ke langit. Terus coba praktekkan. Nah, ini kira-kira ini putih-putihnya ketiak kelihatan enggak? Enggak. Berarti bagaimana? Kurang ke atas. Ya enggak? Ya kayak gitu memang doanya yang diajarkan. Yang dulu kemarin saya ceritakan doanya begini. Wah, enggak ini, enggak benar. Berarti salah ini. Prakteknya pun salah. Maka bagaimana? Diangkat gini. Gitu. Coba diangkat. Nah, begitu sambil menghadap ke atas. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa dhalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin wa ja'alni saburan syakuran wa ja'alni udzakiruka dzikran katsiran wa usabbihuka bukrata wa asila. Terus membaca surat Al-Qadr. Berapa kali? 3 kali. Dipraktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini sudah selesai. Tapi wudhunya enggak sampai selama ini. Ini tadi karena praktek dan juga menerangkan. Begitu ya. Terus ada 7 hal makruh yang perlu diperhatikan. 1, melemparkan air ke wajah. Bagaimana? Begitu. Bukan begitu, tapi bagaimana? Begini. Yang kedua, mengusapi atau mengusap, menghandui. Ya, dihanduki atau diciprat-cipratkan begini. Ini makruh. Yang ketiga, berbicara ketika wudhu. Tadi ya, ketika wudhu berbicara itu makruh ya. Yang berikutnya, yang berapa? Nomor berapa? Nomor 4. Bagaimana? Kurang atau lebih dari 3 kali. Ya, kurang atau lebih dari 3 kali. Kalau di sini ibaratnya lebih menggunakan air lebih daripada hajatnya. Berarti sampai berlebihan, begitu ya. Berikutnya, pakai air musyammas. Jangan pakai air musyammas ya. Kemarin sudah kita terangkan. Ini yang keberapa? Yang ke-7 sudah. Ke-6. Terus apa lagi? Lebih dari 3 basuhan. Lebih dari 3 basuhan. Berarti lebih dari 3 basuhan. Berikutnya, berlebihan memakai air. Lebih dari hajatnya. Ternyata air sekecil itu tadi cukup enggak? Cukup sekali. Air sekecil itu cukup. Berarti kalau kerannya besar, dibuka
separuh atau penuh atau seperempat? Seperempat sudah cukup itu ya, atau kurang dari seperempat, jelas ya, sekecil ini sudah cukup begitu. Barakallahu fikum, sudah cukup. Ini bagaimana praktek lagi, tapi waktunya sudah habis ya, waktunya sudah habis, tapi bisa dipahami ya, nanti insya Allah bisa dipraktekkan gitu. Nanti ini ternyata cuman sejumlah air segini, cuman sedikit saja airnya, nggak banyak-banyak begitu. Itu perlu diperhatikan. Nanti barakallahu fiikum, mudah-mudahan Allah ngasih berkah, mudah-mudahan Allah ngasih ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Wa qarabatin lana fi dinina ma'al. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima أحلت يا علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأكرم بالرضا منك العيون